Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana mahasiswa melakukan atau pengisian KRS ya pada saat permulaan atau memulai masa perkuliahan. Yang pertama, buka di Sepima ya, di webs Unismu sepimaplatform.com, ada get, ada login. Nanti masukkan email, akun pengguna, kemudian passwordnya dimasukin. Atau kalau misalkan sudah disimpan di akun Google, tinggal klik di akun Google-nya, kemudian pilih apa yang akunnya, kemudian setelah diisi, nah kita masuk. Setelah masuk, yang pertama muncul adalah bagaimana ada dua modul. Yang pertama modul Edlink, yang kedua SIM Academic. Di Edlink ini adalah bagaimana rule di Edlinknya. Nanti Edlink di sini adalah maksudnya menghubungkan antara aplikasi Edlink yang ada di Play Store ya dengan web Sepima itu sendiri. Nanti atur kata sandinya nanti di ini ya, diatur sendiri. Ini kebetulan saya pakai yang punya mahasiswa atas nama Wafana 080906. Nanti diisi, tapi saya tidak isi biar yang mahasiswa sendiri yang yang melakukannya. Saya akan coba menjelaskan nanti SIM akademiknya. Untuk aplikasi Edlink yang ada di handphone, itu nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Yang pertama akan saya coba bahas atau jelaskan tentang bagaimana pengisian KRS sebagai awal mula bagaimana melakukan perkuliahan. Yang pertama, setelah tadi masuk ke halaman ini, daftar modul, pilih SIM akademik. Ini kemudian pilih mahasiswa S1 Hukum. Jadi ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Kemudian ini muncul ya, waktunya menyusun KRS ya. Jadi ini sebenarnya pengumuman saja, kalian harus melakukan pengisian KRS. Kita klik mulai KRS ya. Nah, ada keterangan bahwa mahasiswa terkena cekal keuangan, silakan menghubungi admin untuk informasi lebih lanjut ya. Jika ada muncul seperti ini, kalian diharuskan untuk menghubungi admin ya, karena di sini ada yang kena cekal keuangan, jadi kalian harus menghubungi admin keuangan ya, karena misalkan ada dan sebagainya. Setelah nanti menghubungi admin dan selesai dengan apa yang menjadi syarat, kita coba lagi bahwa cekalnya hilang. Nah, sekarang tinggal menyusun KRS-nya. Ini adalah mata kuliah semester 2, beserta jadwalnya sudah ada muncul, sehingga kalau misalkan dilihat di sini hanya 2 hari ya, antara Jumat dan Sabtu, misalkan mau diurutkan berapa SE dan sebagainya mah enggak, tapi yang yang kita bahas adalah bagaimana bikin KRS dulu, sehingga bagaimana kita akan coba membuat KRS. Salah satu contohnya, misalkan saya akan semuanya ya, semuanya saya ambil ya, misalkan hukum adat saya ambil, hukum internasional saya ambil, hukum perdata saya ambil, semuanya saya ambil. Karena apa? Karena memang maksimalnya sudah ditetapkan bahwa harus tidak boleh lebih dari 24 SKS. Nanti kemudian kalau misalkan di kemudian hari ada
ada batasan dari misalkan tidak 24 SKS, misalkan hanya 19 atau 18. Jadi ada mata kuliah yang belum lulus atau ada kewajiban-kewajiban di semester selanjutnya yang belum terpenuhi, sehingga dikurangi dari total SKS yang 24. Setelah dipilih semua karena HDK ini tidak ada tunggakan mata kuliah atau nilai di sebelumnya, dia bisa bisa langsung memilih keseluruhannya. Setelah itu simpan KRS ya. Nah, ini KRS-nya tersimpan ada 20 SKS ya. Semuanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah tidak ada lagi perubahan, ajukan KRS. Apakah yakin? Ya, yakin ya. Nanti tinggal menghubungi pembimbing akademik. Contoh pada kesempatan kali ini pembimbing akademiknya adalah sebentar. Nanti bisa muncul di sini pembimbing akademiknya adalah loading ya, sebentar. Ya, masih ini ya. Nanti pembimbing akademiknya bisa dilihat di riwayat KRS ya. Pembimbing akademiknya pada contoh ini pembimbingnya Dani Usman ya. Nanti berarti HDK untuk memvalidasi KRS-nya hubungi dosen pembimbing akademik untuk untuk memvalidasi KRS yang kamu ajukan ya. Karena ini belum tervalidasi ya. Ini masih dalam ya pengajuan, belum validasi. Nah, jadi nanti setelah setelah hubungi kemudian minta divalidasi, misalkan sama pembimbing akademiknya, misalkan dicek ya sama pembimbing akademiknya, misalkan HDK misalkan siapa pembimbingnya di ACC, misalkan validasi KRS ini, dilihat jadwalnya, total SKS-nya sama tidak melebihi, nanti divalidasi, yakin. Nah, jadi di mahasiswanya muncul nanti, kita refresh. Nah, sudah KRS telah validasi dan tidak bisa diubah. Untuk membatalkan validasi silakan hubungi akademik terkait. Jadi setelah KRS terisi, berarti langkah pertama kalian mengikuti perkuliahan itu sebenarnya sudah terpenuhi ya, sehingga nanti muncul ada di jadwal minggu ini itu muncul ya. Sebentar. Nah, nanti muncul ya jadwal 6 Maret jam sekian itu muncul. Kemudian di jadwal semester ini juga muncul. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk satu semester bahwa untuk bulan ini ada 6 Maret sampai 13 Maret, kemudian sampai berapa ya ini ya, sampai 21 sampai satu semester ya munculnya. Jadi muncul seperti ini jadwalnya. Jadi kalau misalkan sudah terpenuhi, jadi yang muncul adalah seperti itu ya.
Kemudian setelah selesai, berarti tugas mahasiswa untuk pengisian KRS itu sampai di validasi dan sebagainya sudah selesai. Tinggal nanti mengikuti perkuliahan dan mengisi nanti kalau misalkan di mana di perkuliahan dosennya meminta scan, berarti nanti tinggal scan. Kemudian jika nanti di absennya oleh manual oleh dosennya, nanti absennya manual. Salah satu contoh nanti absen oleh dosen itu misalkan sebentar. Nah, ini nanti muncul misalkan sama dosennya, nanti ada muncul daftar personil mahasiswa, kemudian ada daftar mahasiswanya, tinggal di checklist siapa yang hadir, atau nanti bisa melakukan presensi melalui barcode. Ini tersedia di dosennya, sehingga dosen bisa melakukan absensi secara manual dengan mengklik hadir, izin, sakit, atau apa masing-masing mahasiswa, atau mahasiswa melakukan presensi melalui barcode dengan dosen nanti mengklik presensi melalui barcode. Kemudian mahasiswa sudah mendownload dan menginstal linknya di HP masing-masing, tinggal scan, kita otomatis absensinya muncul secara otomatis di halaman dashboard dosennya masing-masing. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti perkuliahan di semester baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.